Jumpa lagi bersama saya Mendy selaku host di Ngobras JKN, ngobrol asik dan santai seputar JKN KIS. Sampai saat ini setelah JKN tidak ada tambahannya, hanya terkait pemeriksaan surat keterangan barang siapa. Selamat siang seluruh Sobat Ngobras JKN, jumpa lagi bersama saya Mendy selaku host di Ngobras JKN, ngobrol asik dan santai seputar JKN KIS. Hari ini saya sangat senang karena narasumber kali ini yaitu Kepala Puskesmas Katobengke. Selamat siang Bapak Budi. Selamat siang. Apa kabar? Alhamdulillah baik, sehat. Oke, siap. Nah, Bapak Budi ini untuk seluruh Sobat Ngobras JKN di luar sana juga merupakan ketua asosiasi nih, sebagai ketua asosiasi Kepala Puskesmas se-Kota Bau-Bau. Dari Sulawesi Tenggara. Sulawesi Tenggara, oh iya, saya baru terinfo ternyata sesultra juga ya Pak. Alhamdulillah, oke, dapat siap. amanah. Baik, untuk edisi Ngobras JKN pada hari ini kita akan membahas tentang seputar komitmen pelayanan di FKTP atau di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama. Nah, untuk pertanyaan pertama nih Pak Budi izin ya, untuk janji layanan JKN itu sebenarnya apa-apa saja sih? Ya, baik. Alhamdulillah janji layanan JKN, Jaminan Kesehatan Nasional di Puskesmas Katobengke, alhamdulillah terlaksana dengan baik. Itu kan manifestasi dari transformasi mutu layanan ya, betul. yang mudah, cepat, dan setara. Yaitu antara lain menerima NIK KTP, KIS digital ya, untuk pendaftaran pelayanan. Kemudian tidak meminta dokumen fotokopi dari peserta sebagai persyaratan pelayanan pendaftaran. Kemudian berikutnya memberikan pelayanan tanpa biaya tambahan. Biaya tambahan, ya. Oke, siap. Kemudian melayani peserta dari luar wilayah FKTP terdaftar sesuai ketentuan. Sesuai ketentuan. Selanjutnya memberikan obat yang dibutuhkan dan tidak dibebankan kepada peserta untuk mencari obat. Untuk mencari obat kekosongan jika terjadi kekosongan di puskesmas. Selanjutnya memberikan pelayanan konsultasi online. Konsultasi online, bagi wah sudah JKN. bisa online berarti sudah bisa, ya sekarang. Alhamdulillah. Oke, dan siap. terakhir melayani dengan ramah tanpa diskriminasi. Tanpa diskriminasi, wah cukup banyak ya memang untuk terkait janji layanan yang diterapkan di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama. Nah tadi seperti yang Bapak Budi sampaikan tuh ada katanya kalau peserta JKN datang berobat ke FKTP tidak perlu membawa fotokopi. Nah berarti memang di Katobengke ini berarti peserta JKN seluruh Ngobras JKN di sana ketika berobat cukup bawa identitas saja berarti ya, baik KTP, itu KTP atau kartu keluarga ya Pak. Ya. Oke, siap. Sudah sangat praktis karena seperti yang disampaikan Bapak Budi tadi memang untuk mendukung transformasi mutu layanan. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya Pak, sebenarnya untuk dasar dari janji layanan FKTP itu apa sih sebenarnya Pak? Ya, itu tadi sebagai transformasi ya. Oke, siap. Transformasi mutu layanan yang diharapkan mudah diakses, cepat, dan setara bagi peserta JKN. Nah, sebenarnya untuk secara teknisnya bagaimana nih untuk peserta JKN bisa memastikan bahwa Puskesmas Katobengke ya, salah satunya FKTP yang ada di Kota Bau-Bau ini memang menerima mereka ketika berobat di sini hanya cukup menggunakan NIK KTP atau KIS Pak? Ya, jadi memang dengan transformasi mutu layanan tadi termasuk dari kebijakan dari BPJS Kesehatan bahwa di era sekarang ini cukup membawa KTP
tidak perlu lagi kartu JKN, cukup KTP, NIK, atau KIS digital. KIS digital ya, berarti memang kalau secara fisik mungkin, apalagi sekarang kan mungkin orang-orang pada ribet kalau bawa fisik. Jadi kalau ketika berobat misalnya cukup bawa mobile JKN, menunjukkan ke petugas pendaftaran itu langsung dilayani ya Pak. Dan saat ini penggunaan antrian online sudah mulai meningkat. Antrian online juga, dan alhamdulillah pengakuan dari masyarakat praktis. Dan saya sudah coba. Oke siap, justru Bapak Kapus juga sudah langsung mencoba. Ternyata setelah dicoba dan saya tanya yang datang, yang sudah kenal itu mereka sudah pakai itu. Oke sih. Makanya kalau saya lihat di trennya Puskesmas Katobengke ini, awalnya urutan 18, 15, sekarang 8. Oh sekarang sudah 8 ya. Kita perlu memberikan apresiasi juga nih buat FKTP di Puskesmas Katobengke. Tidak luput daripada sharing-sharing informasi dari Promkes, kemudian dokternya, pelayanannya bahwa untuk menggunakan aplikasi mobile JKN. Oke siap, memang harus ada sinergi ya antara seluruh pihak-pihak atau SDM yang ada di FKTP itu sendiri. Baik, sangat cukup menarik ya dari penjelasan Pak Kapus tadi juga nih ada disampaikan terkait salah satu janji layanan FKTP itu katanya nggak boleh ada iur biaya nih untuk peserta JKN. Nah sebenarnya untuk di FKTP sendiri bagaimana sih untuk menangani untuk pasien-pasien dan memastikan tidak ada biaya tambahan yang dikenakan sama peserta JKN-nya seperti itu Pak? Oh ya baik, jadi sampai saat ini memang untuk peserta JKN tidak ada biaya tambahan, hanya terkait pemeriksaan surat keterangan berbadan sehat memang. Oh surat keterangan berbadan sehat ya? Karena itu ada perdanya, dan atas permintaan sendiri dan dikenakan biaya itu 50.000 sesuai perda. Siap. Ya. Jadi memang untuk iur biaya tambahan, yang maksudnya di sini mungkin kalau secara indikasi medis, pemeriksaan pelayanan kesehatan itu semuanya dijamin. Tapi kalau yang bukan indikasi medis artinya mungkin keperluan pendaftaran biasanya untuk mendapatkan surat keterangan sehat itu yang tidak dijamin karena permintaan sendiri. Oke siap, dicatat tuh buat seluruh sobat ngobras JKN, jangan sampai tidak bisa membedakan yang mana iur biaya yang bisa dijamin dan yang tidak. Nah, tadi juga disampaikan salah satunya Puskesmas Katobengke ini menerima untuk peserta JKN yang berada di luar wilayah nih Pak. Nah, bagaimana tuh misalnya Pak Fadlan misalnya dia kan terdaftar di Muna nih, tapi tiba-tiba sudah bekerja di Kota Bau-Bau ini tapi belum memindahkan fasilitas kesehatannya. Apakah di Puskesmas Katobengke ini bisa melayani Pak Fadlan, Pak? Tetap dilayani sesuai dengan poin 4 di janji layanan JKN itu bahwa Puskesmas tetap menerima peserta di luar FKTP terdaftarnya. Oke, siap. Dengan ketentuan selama berturut-turut 3 kali ya. 3 kali berturut-turut. Tetap dilayani. Selanjutnya dapat memilih apakah pindah FKTP dan akan dikenakan biaya umum kalau dia tidak memilih setelah berturut-turut 3 kali. Oke, jadi untuk secara keseluruhan untuk pelayanan itu maksimal 3 kali dalam 1 bulan. Jika misalnya memang merasa nyaman berada atau berobat di FKTP yang sudah mendapatkan pelayanan tersebut, berarti bisa dianjurkan untuk pindah FKTP saja ya Pak. Dan alhamdulillah sampai hari ini tidak ada masalah. Oke siap. Berarti aman ya untuk fasilitas kesehatan tingkat pertama yang berada di luar tempat berobatnya. Oke siap. Nah untuk tadi nih katanya kalau misalnya peserta tidak dikenakan iur biaya kan salah satu biasanya yang sering kita dengar tuh karena beli obat di luar tuh Pak. Nah bagaimana sebenarnya untuk di Puskesmas Katobengke itu menangani kekosongan obat kalau ada kekosongan obat di Puskesmas? Ya, selama ini kami minimalisir apabila ada kekosongan obat terkait kebutuhan pasiennya. Solusi yang kami lakukan adalah petugas apotek mengkonfirmasi kembali ke dokter terkait kekosongan obat untuk diantisipasi atau diganti obatnya sesuai dengan resep yang pertama dan fungsinya sama. Fungsinya sama. Oke, berarti memang sudah ada indikatornya sama. Antisipasi dari Puskesmas untuk mencegah jika suatu saat terjadi kekosongan obat, dicarikan memang obat-obat yang sejenis mungkin ya. Siap. Dan saya sampaikan kepada dokter maupun apotekernya agar mengantisipasi apabila ada kekosongan jangan tunggu sampai besok, segera diatasi.
Oke, Dan siap. alhamdulillah makin hari sampai saat ini sudah bisa kami kendalikan. Oke, berarti untuk secara keseluruhan di Puskesmas Katobengke sendiri ini memang sudah jarang ya kalau misalnya ada keluhan karena kekosongan obat karena memang sudah diantisipasi dari awal. Oke, siap. Mungkin awalnya ada, tapi setelah itu kita evaluasi dan sekarang ini alhamdulillah dapat terlaksana dengan baik. Oke, siap. Nah, menarik nih Pak. Tadi juga kita sempat membahas tentang kalau sekarang itu sudah bisa konsultasi ya, sudah konsultasi online. Nah, untuk alur atau prosesnya sendiri untuk konsultasi online ini seperti apa dan bagaimana sebenarnya peserta dapat mengakses layanan konsultasi ini, Pak? Baik, itu kan di aplikasi mobile JKN, di fiturnya itu ada konsultasi online dan terdapat nama dokter. Nama dokter, nama dokter yang ada di Puskesmas Katobengke. Tinggal klik aja, pilih dokter mana. Oke, dan silakan konsultasikan masalah kesehatan atau ya persoalan kesehatan yang ada sama pasiennya atau keluarganya. Atau keluarganya. Berarti bisa ya bisa. Untuk teman-teman Sobat Ngobras JKN di luar sana, jika ingin mungkin melakukan konsultasi daripada mungkin menghabiskan waktu datang ke FKTP, boleh secara online. Yang penting dipastikan harus download aplikasi mobile JKN ya Pak. Yang pertama karena untuk konsultasi online itu ada menunya di aplikasi mobile JKN. Melalui Play Store. Iya, Play Store untuk Android dan App Store untuk pengguna iOS. Nah, untuk nanti pilihannya pada pilih menu konsultasi dokter, nanti bisa pilih nih dokter-dokter apa saja. Ada dokter Sari. Ada dokter Sari nih di Puskesmas Katobengke. Dokter Ayu. Tambah dokter gigi, dokter Leni. Mereka siap. Ada jumlah dokter umum di sini ada berapa, Pak? Dokter umum 3 orang, dokter gigi 1. Nah, sudah komplit tuh buat seluruh Sobat Ngobras JKN, khususnya mungkin masyarakat Kota Bau-Bau yang terdaftar di Puskesmas Katobengke, cus bisa daftar konsultasi online. Dan sudah ada yang konsultasi. Oh, sudah ada yang konsultasi ya Pak? Sudah banyak berarti ya, mungkin sudah ada. Sudah ada, di pengakuan dokter Ayu sudah ada. Dan alhamdulillah langsung berlanjut ya sampai dengan sekarang. Oke, siap. Nah, sangat menarik ya. Berterima kasih ada fitur itu sehingga JKN sehingga masyarakat dapat langsung konsultasi dengan dokter. Siap. Mereka puas. Untuk peserta JKN puas, pemberi layanan pun dari FKTP juga merasa puas dan merasa mungkin lebih efisien ya Pak, karena daripada menunggu pasiennya yang datang, mending bisa dikonsultasikan secara online. Oke, siap. Nah, selanjutnya nih Pak, sebenarnya apa saja sih tantangan yang dihadapi oleh Puskesmas Katobengke sendiri dalam memenuhi janji layanan FKTP ini? Oh iya, baik. Jadi kan memang dinamika pelayanan kesehatan saat ini sangat pesat. Kemudian tuntutan masyarakat terhadap layanan memang tinggi. Tinggi, betul. Ya, mengharapkan nakesnya harus standby di tempat, memang harus seperti itu sekarang ini. Dan pada saat jam pelayanan harus standby. Kemudian ketersediaan nakes, kemudian alur pelayanan, kemudian fasilitas di puskesmas termasuk pemeriksaan dokter sampai terakhir ke loket pulang. Termasuk pemeriksaan lab harus berjalan sesuai harapan. Dan penyampaian saya kepada teman-teman, tetap memberikan layanan sesuai tupoksi masing-masing. Jangan nanti tunggu ditegur oleh masyarakat. Sekarang ini kan kita harus memberikan pelayanan sepenuh hati. Oke, siap. Nah, banyak tuh ternyata kendala-kendala juga yang dihadapi oleh Puskesmas Katobengke tetapi alhamdulillah bisa kami minimalisir. Terkait ada kadang masyarakat melalui langsung sampaikan Pak Kapus, ada juga melalui teman-teman dokter terkait keluhannya, tapi alhamdulillah dapat kami minimalisir. Oke, siap. Dan masukan saran tetap kami terima dari masyarakat untuk perbaikan layanan. Untuk perbaikan layanan, sungguh sangat memang di Puskesmas Katobengke ini memang berkomitmen ya untuk mutu layanan fasilitas kesehatan. Jadi untuk seluruh Sobat Ngobras JKN di luar sana, jika ada kritik dan saran yang membangun tentunya untuk Vaskes, silahkan dimasukkan, ada kotak sarannya ya Pak, disediakan atau gimana, atau ada link-link untuk awalnya ada kotak, tapi setelah ada mobile JKN itu rata-rata mereka menyampaikan di screening itu. Oh, screening atau pengaduan mungkin lebih tepatnya ya Pak, kalau misalnya ada yang ditemukan tidak sesuai terkait dan pelayanannya. Alhamdulillah sampai saat ini masih terkendali. Oke, siap. Sampai hari ini mereka puas dengan pelayanan yang Puskesmas berikan. Nah, menarik nih Pak. Nah, beranjak dari situ sebenarnya dari
dari pandangan Bapak Kapus sendiri nih untuk memastikan Puskesmas Katobengke memberikan pelayanan yang ramah tanpa diskriminasi kepada seluruh peserta JKN khususnya di Kota Bau-Bau ini seperti apa tuh Pak? Oh iya baik. Kami ini di sini di Puskesmas Katobengke ini ada pelayanan khusus anak, poli MTBS namanya. Kemudian ada pelayanan khusus lansia, poli lansia, dan ada pasien umum. Jadi pasien umum itu dia belum lansia dan sudah lewat anak-anak, berarti remaja dewasa ya, ada. Kemudian tempat duduknya juga untuk lansia terpisah, anak-anak terpisah sesuai dengan kondisi yang ada di puskesmas. Dan setiap yang datang sesungguhnya baik peserta JKN maupun tidak, pelayanan kami tidak ada diskriminasi. Tidak ada diskriminasi. Apalagi pasien JKN kami berikan haknya sesuai dengan ketentuan yang ada. Oke siap, jadi memang tidak ada perbedaan baik itu peserta JKN, peserta umum, lansia, anak-anak, semuanya dilayani ya dengan sepenuh hati tentunya untuk memenuhi komitmen janji layanan itu. Oke siap, terima kasih nih Pak. Nah selanjutnya mungkin terkait beberapa janji-janji layanan tadi yang sudah disebutkan, kendala yang sering terjadi di Puskesmas Katobengke ini paling banyak yang mana nih Pak? Ya, baik. Berbicara tentang janji layanan jaminan kesehatan nasional JKN ini, saya selaku pimpinan bersama teman-teman selalu kami mengingatkan bahwa baik di Mini Lokakarya, apel pagi, ataupun briefing setiap saat, malah setiap hari untuk memperhatikan itu janji layanan itu. Karena menurut hemat kami memang minimal kita lakukan 7 poin itu, permasalahan layanan dapat terminimalisir. Bahwa ada masalah, ada protes lumrah yang terjadi di masyarakat, apalagi baru-baru yang terbitnya Perda nomor 1 tahun 2024 tentang retribusi. Oh, retribusi. Ini kan memang sempat dari 8.000 menjadi 50.000 ini dikiranya BPJS. Padahal itu produk Perda untuk daerah. Itu saja mungkin. Oke siap. Nah dicatat juga ya untuk seluruh sobat Ngobras JKN. Nah ini sangat menarik ya kita membahas tentang janji layanan di fasilitas kesehatan tingkat pertama. Nah mungkin kalau tadi kan disampaikan untuk penyampaian dari peserta setelah mendapat pelayanan di sini Pak, bisa salah satunya melalui kanal pengaduan yang ada di aplikasi Mobil JKN. Nah tadi kalau untuk secara manual mungkin Pak, apakah ada wadah-wadah atau tempat penampung mungkin, atau mungkin ada petugas yang dikhususkan untuk merekap atau mungkin memilah-milah seluruh keluhan yang masuk nih dari peserta JKN itu seperti apa di Puskesmas Katobengke Pak? Keluhan awal sesungguhnya pada saat screening itu. Oh pada saat screening. Screening kami sudah lakukan, terus pada saat di ruang pemeriksaan dokter. Ruang pemeriksaan dokter. Termasuk setelah diperiksa, diwawancara, ada feedback. Ada feedback. Oh langsung ya berarti. Langsung kepada dokter, selalu menanya bagaimana pendapatnya, kemudian bagaimana perasaannya. Alhamdulillah tidak ada masalah sampai hari ini. Mudah-mudahan ke depannya lebih bagus lagi. Oke siap. Nah tuh sobat JKN, jadi jangan ragu ya untuk mendapatkan pelayanan fasilitas kesehatan. Nah mungkin nggak terasa nih Pak, ternyata dari tadi kita bicara-bicara ada pertanyaan-pertanyaan, ternyata sudah ada hampir 15 menitan ya kita membahas tentang komitmen janji layanan FKTP ini. Nah mungkin sebagai closing statement, ada nggak yang mau disampaikan nih buat seluruh sobat Ngobras JKN di luar sana, khususnya masyarakat Kota Bau-Bau nih, silakan Pak. Baik, terima kasih kepada seluruh masyarakat Kota Bau-Bau, khususnya di wilayah kerja Puskesmas Katobengke, yaitu Kelurahan Katobengke dan Kelurahan Lipu. Kami Puskesmas Katobengke berkomitmen untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, khususnya peserta JKN yang terintegrasi di dalam janji layanan jaminan kesehatan nasional. Di 7 poin itu insya Allah kami akan laksanakan, termasuk yang bukan peserta JKN. Dan di dalam pelayanan kesehatan kami Puskesmas Katobengke siap menerima saran kritik untuk perbaikan pelayanan kesehatan di Puskesmas Katobengke
semoga lebih baik lagi ke depannya. Mungkin itu harapan kami. Siap, wah mantap sekali ya. Terima kasih Bapak Budi nih atas waktu yang sudah disediakan di sela-sela kesibukan Bapak. Beliau masih bisa nih kita ajak-ajak ngobrol asik dan santai ya, karena memang Puskesmas Katobengke juga berkomitmen untuk mendukung tadi transformasi mutu layanan yang mudah, cepat dan setara. Oke, baik. Nah, untuk penutup seperti biasa untuk seluruh sobat Ngobras JKN, jangan lupa ya tadi download aplikasi mobile JKN, bisa konsultasi online, dan tentunya jangan lupa subscribe, like, komen, dan share di YouTube Maimo_Nonto, ada juga di Instagramnya. Mungkin Bapak Kapus izin boleh di follow ya Instagram kami. Jadi ada informasi-informasi seputar tentang JKN KIS khususnya di wilayah kerja Kota Bau-Bau, dan untuk informasi-informasi secara umum general boleh langsung buka di website BPJS Kesehatan, Instagram, TikTok, dan YouTube BPJS Kesehatan resmi di BPJS Kesehatan_RI. Oke, siap. Tetap semangat. Tetap semangat tuh. Terima kasih banyak waktunya Pak Budi atas kesediaannya ya. Kami juga terima kasih banyak sudah hadir di Puskesmas Katobengke. Berarti bahwa komitmen kami bersama BPJS tetap lancar dan sukses dalam memberikan layanan kesehatan kepada masyarakat Kota Bau-Bau. Siap. See you, sampai jumpa di Ngobras JKN edisi selanjutnya. Terima kasih Pak, luar biasa ya, tidak ada cut.